Saya kayaknya udah pernah bilang ya waktu beberapa episode yang lalu, saya tuh pernah ditanya sama orang berapa kali wawancara gitu. Sarah punya anak ya, umur 9 tahun Rajata. Dia tanya, kalau nanti udah besarnya tuh Sarah pengennya anaknya seperti gimana sih, jadi apa gitu. Kalau saya sih nggak ada spesifik Rajata harus jadi pilot, jadi dokter atau jadi presiden, jadi apa. Terserah anaknya mau jadi apa, tapi yang penting saya bilang saya pengen punya anak yang kreatif. Karena kreatif itu akan membuat hidup kita dan hidup orang lain lebih berwarna. Ya, betul dong. Jadi kreatif kita nggak bosen. Kalau kita bosen pun kita harus kreatif untuk mencari aktivitas yang apa nih yang nggak bikin bosen, ngapain aja gitu. Nah makanya saya bersyukur sekali punya tim kreatif yang oke banget di Sarasehan. Terima kasih. Sehingga saya bisa ada di sini setiap malam untuk menghibur penonton di studio dan juga penonton di rumah. Ya kalau merasa nggak terhibur, ya salahin tim kreatif. Oke, soalnya semua itu dari mereka. Semua dari mereka. Seperti tamu yang berikut ini, nah tamu yang berikut ini tim kreatif juga yang kontak langsung, tapi ini karena orangnya sangat kreatif. Sudah mengeluarkan buku tentang kreativitas juga, siapa tahu dengan bincang-bincang sama dia kita bisa belajar banyak ya. Mas Wahyu Aditya. Hai Mas. Selamat datang. Silakan duduk. Jadi Mas Wahyu ini sebutannya di profesinya animator atau apa? Kalau saya sukanya dibilang aktivis animasi dan desain. Aktivis animasi dan desain ya. Oke, itu sesuatu yang baru saya dengar. Kreatif berarti dia menyebut profesinya ya, beda sama yang lain. Tapi karya-karyanya kan sudah beberapa kali bikin karya yang bisa disebut karya animasi gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita kalau ngelihat sesuatu di TV atau mungkin video klip atau film animasi, kita suka nggak ngeh nih yang bikin siapa sih, kita cuma nonton aja keren gitu. Apa karya-karya dari Mas Wahyu Aditya yang kira-kira kita bisa, kita udah pernah lihat? Salah satu karya saya yang cukup, apa ya, saya belajar banyak dari situ, itu atau pertama kali animasi saya tayang di TV itu video klip Bayangkanlah dari Padi. Video klip Bayangkanlah dari Padi. Dari band Padi. Oke, nanti kita lihat ya. Tapi sekarang aku mau tanya dulu, itu gimana tuh bisa terlibat di situ? Bagaimana mereka menemukan Mas Wahyu Aditya? Jadi waktu itu saya juga punya semacam nazar ya. Waktu saya masih kelas 3 SMA, saya fans beratnya Padi. Tapi karena saya hobinya gambar, jadi saya bernazar suatu saat saya pingin bikin video klipnya animasi untuk Padi. Oh udah ada, sampai ke situ udah ada gitu ya. Terus? Tapi baru terrealisasi ternyata 3 tahun kemudian. Oke. Jadi ketika saya waktu itu kebetulan juga kerja di TV, jadi saya tahu bagaimana proses pembuatan animasi dan saya kenal juga, akhirnya kenal sama Padi langsung. Nah dari situ saya bisa merealisasikan cita-cita saya. Aduh itu pasti senang banget ya kalau kita bikin nazar kayak gitu terus kejadian, itu perasaannya pasti. Itu juga nggak kebayang karena itu juga animasi saya buat sendirian semua. Oh semuanya sendirian. Itu makan waktu sekitar hampir 4 bulan. Itu berapa kali bolak-balik ke mereka sampai akhirnya oke, sip ini ada kayak gitu nggak sih prosesnya? Alhamdulillah dari band Padinya itu cukup membebaskan saya. Jadi sebenarnya dia juga nggak tahu konsep animasinya saya mau jadi apa gitu. Karena saya juga nggak tahu mau jadi apa. Jadi kalau di animasi itu ada 2 konsep pembuatan. Konsep yang sudah ada storyboardnya, jadi kita tahu ending awal sampai endingnya seperti apa. Konsep yang satu lagi adalah yang kayak spontan. Jadi kayak kita dikasih kanvas kosong, lalu kita udah apa aja gitu. Apa aja. Jadi kita sebagai kreator pun nggak tahu endingnya seperti apa. Jadi tergantung imajinasi, tergantung mood, imajinasi dan sebagainya. Dan kreativitasnya itu bergerak terus ya. Tapi pertama mereka langsung bisa mempercayai itu gimana? Pasti ngasih sesuatu dulu dong maksudnya. Nih ada beberapa kerjaan atau modal awal saya waktu itu masih tugas akhir saya. Jadi saya punya tugas akhir bentuknya animasi 3 dimensi. Itu yang saya tawarkan ke mereka dan mereka ternyata dia mau. Oke, kita lihat video klipnya seperti apa ya. Mainkan silakan.
Kayak gini-gini nih, mungkin udah sering ini dilihat, sering diputar juga di televisi, tapi nggak ngeh bahwa Mas Wahyu yang bikin gitu ya. Nah setelah Nazar ini sukses, ada yang berikutnya nggak? Akhirnya saya tetap berkarya. Saya beberapa kali alhamdulillah juga bisa masuk di salah satu finalis di beberapa festival luar negeri. Oh gitu, di Jepang sama di Korea Selatan. Tapi dari situ saya juga berpikiran saya ingin juga memberi kesempatan ke teman-teman yang lain. Akhirnya saya juga mendirikan tempat kursus animasi. Itu tahun 2004 saya dirikan. Sekarang kita sudah meluluskan lebih dari 2.500 murid. Wow. Jadi suatu saat nanti kita bisa ngelihat murid-muridnya ada film animasi. Alhamdulillah Indonesia. sudah banyak udah yang ada jadi, ya? Udah banyak yang jadi. Dan salah satu kreativitas yang yang dikeluarkan juga nih oleh Mas Wahyu ini buku. Bukunya aja kreatif banget. Kita semua tahu ada 5 sila ya di Indonesia. Ini bikin sendiri, dia bikin sendiri. Sila ke-6, Kreatif Sampai Mati oleh Wahyu Aditya. Ini buku tentang, bisa cerita sedikit? Ini sebenarnya cara saya untuk mengedukasi ke teman-teman bahwa kita harus berpikir kreatif karena itu adalah senjata kita untuk menjawab tantangan ke depan. Jadi tidak ada di teks buku, jadi kita harus kreatif. Betul. Kreatif itu susah-susah gampang. Kadang-kadang kita berpikir bahwa gue tuh orangnya nggak kreatif. Padahal semua orang, kalau aku baca di sini tadi ya, aku sempat skim through, semua orang bisa kreatif sebetulnya ya. Kreativitas tuh buat saya tidak hanya untuk kalangan seniman atau orang-orang desain, tapi itu adalah kebutuhan untuk semua orang. Kebutuhan semua orang, semua orang tuh harus bisa kreatif. Kalau nggak mati rasanya. Betul, kreativitas itu untuk bertahan hidup sebetulnya. Untuk bertahan hidup tuh didengar. Dan selain berani bikin sila ke-6 ya, Mas Wahyu ini berani juga bikin kementerian. Kementerian ini katanya, ini buku petunjuk pengamalan kreativitas bagi rakyat dari Kementerian Desain Republik Indonesia yang belum atau tidak sah. Jadi ini apa nih si kementerian ini? Jadi saya waktu itu tahun 2006 bikin iseng-iseng sebuah blog judulnya Kementerian Desain Republik Indonesia. Jadi awalnya cuma ingin meredesain Indonesia secara visual. Tapi lama-lama pembacanya banyak dan akhirnya sekarang saya sistemnya komunitas online. Member kita sudah ada 11.000 orang desainer di situ. 11.000 orang desainer dari Indonesia ya, anak-anak muda yang kreatif pastinya ya. Kita lihat ini ada tayangan, ini tayangan dari kementerian ini ya, dari Kementerian Desain Republik Indonesia. Oke, silakan. Selamat menikmati menu makan hari ini. Stop! Inspeksi mendadak. Apakah ini makananmu setiap hari? Iya. Suka makan sayur dan buah? Enggak. Kamu mau mati cepet-cepet ya? Ingat, idealnya makan itu seperti ini. Bukan seperti ini. Ini dibuat oleh Kementerian Desain Republik Indonesia. Ini ada pesan-pesan supaya kita rajin makan sayur ya. Itu dibikin oleh Mas Wahyu. Itu bagus sekali tuh. Karena kadang-kadang kita kasih pesan-pesan ke orang-orang, males dengerinnya orang-orang kalau dibikin pakai animasi. Ya. Lebih nangkep buat saya. Lebih nangkep ya. Dan tadi aku tertarik banget sama sekolah animasinya itu. Jadi untuk anak-anak muda dimulai usia berapa? Kita mengedukasi itu dari sejak umur 9 tahun. Itu bisa kita ajarkan animasi. Karena buat saya animasi itu adalah media yang lengkap. Karena di situ ada gambar, ada suara, ada gerakan. Jadi kita bisa lebih bebas mengekspresikan imajinasi kita gitu. Oke, keren banget ya. Aku mau deh nanti kita main-main ke situ. Kalau aku terlalu terlambat nggak untuk itu? Enggak, asalkan Teteh memang niat untuk belajar. Murid saya ada yang sampai umurnya 45 tahun. Oh, aku kan masih jauh, aku nggak segitu dong. Orang aku masih 26. Oke, bisa bikin animasi umurku nggak dari 39 ke 26? Saya punya kado spesial buat Teteh. Saya bikin itu selama 30 menit.
30 menit? Iya. Emang bikin animasi itu bisa 30 menit ya? Aku pikir tuh berhari-hari atau apa lama Enggak, gitu. ya tergantung mood Nah ini di saya. bukunya aja ada moving animation gitu ya? Iya. Di halamannya. Jadi ini bukunya kalau udah selesai dibaca nggak akan bosen-bosen karena tuh ada sesuatu yang menarik juga. Oke kita lihat seperti apa sih animasi yang sudah dibuat oleh Mas Wahyu. Ini boleh kita keep ya? Boleh. Oke, kita lihat sama-sama. Itu lucu banget untuk opening ya. Kita keep ya. Oke, Mas terima kasih Ya, banyak sudah sama-sama. mampir ke sini. Sukses terus. Siap, Siapa tahu nanti aku ke situ nganter anakku ya ke Oke, sekolah ditunggu. animasinya ya. Untuk yang mau daftar juga biar televisi atau video klip di Indonesia semakin berwarna Ya, gitu ya, ada animasi. Dan ini ada bukunya, Sila ke-6 Kreatif Sampai Mati. Masih ada tamu saya yang lain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan. Thank you.